Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses dunia, mesti pintar, mesti punya ilmu, belajar. Ya, karena itu pembuka dalam Al-Quran, wahyu pembuka menggunakan kata iqra, baca. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, potensi tinggi mendapatkan peningkatan status kedudukan di dunianya. Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary-nya beda kan? Kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata Imam Asy-Syafi'i, tingkatkan pengetahuan dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, nggak nanya, ya, terus ujian minjem catatan teman sehari sebelumnya. Ya, sampai paham, sampai mengerti. Sehingga jadi pakar di bidangnya, jangan tanggung. Kata Quran fikih sekalian, Quran surah 9 ayat 122. Insan beriman itu kalau belajar, dia pastikan apa yang dia pelajari paham. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau menginginkan sukses akhirat pun, kata Imam Asy-Syafi'i, itu modalnya ilmu juga. Bagaimana bisa sholat kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana bisa zakat dengan benar kalau nggak tahu ilmunya? Kepada siapa dikeluarkan? Kalau nggak tahu ilmunya, nggak paham cara menunaikan sholat, nggak tahu bilangannya, besok-besok nanti subuh 4 rakaat. Kalau nggak tahu tentang ilmu akidah dengan benar, didoktrin orang, tiba-tiba tembak orang, bom orang, bunuh orang dengan cara yang tidak benar, alih-alih pengen ke surga, masuknya neraka jahanam, nggak keluar-keluar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam wa ghadiballahu 'alaihi khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan korbannya ada satu orang beriman saja, maka ancamannya neraka jahanam, kekal di dalamnya, nggak keluar-keluar. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan dijanjikan sudah masuk jahanam, siksanya berlipat, kata Allah. Karena itu, saking tingginya ilmu, hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi, itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua, ayat 31. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Karena itu semua para nabi, rasul, karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah SAW ditugaskan membimbing umat, dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah, diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini, nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Detailnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi, di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Nanti diabadikan dalam perilaku. Ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah, disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab. Kitab itu kurikulum hidup.